Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sudah lama kita nggak berjumpa ya. Dan saya juga udah lama banget nggak bikin konten ini teman-teman ya. Ya karena HP-nya agak-agak error teman. Oke, kali ini kita lagi overhaul nih teman-teman ya. Engine Komatsu D102 ya. Untuk PC 200-7 ya. Nah, kali ini saya akan membahas masalah ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti saya atau belum. Kalau belum ya mudah-mudahan ini bisa dijadikan bahan pertimbangan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cover atau tutupnya oli cooler untuk oli cooler engine ya teman-teman ya. Oli cooler buat engine. Nah ini. Nah jadi begini teman-teman ya. Oke. Mungkin teman-teman pernah ngalamin habis overhaul terus tiba-tiba oli yang mengalir ke turbo itu tiba-tiba melemah ya teman-teman ya, pressernya melemah. Nah itu teman-teman ini berdasarkan analisa saya ya teman-teman ya, ini bisa salah bisa benar, jadi teman-teman jangan terlalu menjadikan ini sebuah pedoman, tapi kita berbicara yang masuk akal aja dulu ya teman-teman ya. Oke. Saya ada beberapa material gasket untuk ini ya teman-teman ya, dan masing-masing gasket ini memiliki lubang yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah ini lubangnya berbeda. Kebetulan ini sama ya, walaupun materialnya berbeda ya teman-teman ya. Ini lebih lentur, ini kaku banget. Nah kemudian jenis ini ya teman-teman ya. Nah ini saya juga ada beberapa ini. Nah dari sekian gasket ini bukan genuine ya teman-teman ya, bukan genuine semua. Nah gasket ini kalau kita dudukkan di sini teman-teman ya, di sini lubang ini terlihat ya, lubang ini terlihat, tapi ini hati-hati ya teman-teman ya, ini hati-hati, teman-teman harus teliti banget menggunakan gasket tipe ini, harus teliti. Nah ini juga bisa digunakan sebetulnya teman-teman, cuman nanti ada efeknya nih teman-teman, ada efeknya. Nah lubang kecil ini ada efeknya, sama ini juga sama. Nah ini juga sama teman-teman ya. Nah nanti teman-teman, nah ini ya teman-teman ya, sama ya. Oke, sorry terputus nih teman-teman, tadi ada telepon tuh ya, namanya HP dipakai kerja juga ya kan, maklumin. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini ya teman-teman. Bukan kesimpulan sih, kita akan coba taruh di sini teman-teman ya. Nah nih teman-teman ya, nah ini teman-teman ya, lubang kecil ini ya, yang kita bahas lubang kecil ini teman-teman ya. Oke, lubang kecil ini, nah ini dapat lubang ini teman-teman ya. Sementara kan di sini nggak tembus nih, ini nggak tembus. Nah di sini otomatis kalau di sini kan tembus ya. Kalau ada lubang kecil ini tembus jadinya teman-teman ya. Nah kemana lubang ini arahnya teman-teman? Nah ini kan kalau kita pasang, ini kan ada celah nih teman-teman ya. Tuh jadi ada celah itu. Kemana arahnya? Sedangkan ini oli dari sini teman-teman ya, dari sini itu oli dari oil pump ya, oil pump engine. Nah lewat sini kemudian disuplai langsung ke ini. Nah kita tahu kan pipa ini larinya ke mana ya, ke turbo teman-teman ya. Nah sekarang gini teman-teman, kalau ini kita pasang menggunakan gasket ini, nah ini teman-teman, nih lubang ini kan tembusnya ini. Nah ini teman-teman ya. Nah
Tuh, nah kan, tembusnya ini. Nah, sedangkan ini nyuplainya ke sini teman-teman, nyuplai ke sini, tetapi di sini ada kebocoran nih. Nah, ada kebocoran. Kemana kah kebocorannya ini? Nah, kita buka dulu ya. Kita buka. Nah, kebocorannya kan ke sini nih teman-teman. Nah, sedangkan ruangan ini ruangan sampai sini nih. Nah, tembusnya ke sini. Ini kemana? Ini adalah ke return ya teman-teman. Ini return, ini return. Nah, ini return. Baliknya ke sini. Nah, sini kemana? Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ke sini. Ini ada lubang nih. Ini ada lubang. Nah, jatuhnya di sini. Lubang ini. Nah, ini kembali lagi ke oil pan. Cuman nggak langsung. Ini lubang ini melalui ini teman-teman ya. Nggak langsung jatuh ke oil pan sana. Ini lewat sana teman-teman, lewat depan kalau nggak salah ini lubangnya. Kalau teman-teman semprot itu tembusnya ke oil pump juga ini. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman hati-hati nih kalau menggunakan yang lubang kotak ini, lebih panjang ini sebenarnya sama aja bisa dipakai, asalkan ini nggak ada lubangnya teman-teman ya. Yang ini nggak ada lubangnya nih. Kemudian kita bandingkan dengan yang genuinnya teman-teman ya, supaya teman-teman nggak penasaran ya, kok teman-teman habis overhaul terus olinya yang ke turbo kok lemah gitu. Nah, ini genuinnya bekas ini teman-teman ya. Nah, kita lihat perbedaannya dengan yang ini. Nah, ini kebetulan saya punya persis seperti ini teman-teman, hanya saja punya saya ini ada lubangnya juga. Ini baru teman-teman ya. Tadi mau saya pasang, tapi saya teliti dulu. Nah, nih. Nah, coba kita dudukkan di sini. Nah, lubang ini nggak dapet nih. Nggak ada teman-teman. Nah, lubang ini nggak ada. Jadi kesimpulannya gasket ini teman-teman. Nah, kalau kita pasang, ini nggak ada kebocoran ke sini teman-teman. Nggak ada lagi kebocoran tuh. Kan yang ini kecil, hilang. Lubang yang kecil di sini tadi hilang. Jadi supply dari sini, ini langsung ke pipa yang ini sama ini yang ke turbo. Sedangkan ini larinya ke filter oli ya. Ke filter oli, ini outputnya nanti masuknya di filter oli yang input. Nah, kembali dari filter ini. Nah, ini. Nah, kalau kita gunakan yang ini, nah ini kan mirip sama yang tadi ya. Cuman ini kan lubangnya bukan yang kotak ya. Ini perbedaannya ini teman-teman. Ah, ini teman-teman ya, perbedaannya ini. Lubang kotak di tengah sama ini panjang ya. Sebetulnya nggak masalah sih. Ini panjang ini nggak masalah. Karena ujung-ujungnya nanti tembus juga. Di dalam sistem ini sebetulnya tembus juga, sama aja. Tuh, ini kan panjang ya, ini sama sini tembus. Kita buka, tuh ini tembus, jadi nggak masalah sebetulnya teman-teman ya. Ya, ini adalah lubang yang masuk ke oli cooler engine, ini ke yang keluarnya teman-teman ya, keluarnya lewat sini. Nah, keluarnya nanti ke sini ya teman-teman ya. Nah, ini keluarnya. Nah, ini juga kalau dipasang teman-teman bocor tuh lubangnya. Tuh. Ini ada selah ya teman-teman ya. Nah, selah ini akan kembali ke sini. Sini lagi. Nah, ini adalah relief valve. Relief valve ini tugasnya adalah membatasi pressure ya teman-teman ya. Jadi ini pergerakannya ke sana. Jadi kalau ada oil pressure lebih dari oli cooler ini, oli cooler engine kan masuknya ke sini nih. Nah, kalau ini misalnya pressure-nya berlebihan ya, ini yang membuang ke sini. Dari sini dibuang ke sini. Nah, ini larinya ke bawah sini. Nah, ke sini. Nah, jatuhnya di lubang yang ini tadi teman-teman. Oh, kebalik. Nah, ini tadi. Nah, lubang ini jatuhnya di sini teman-teman. Kembali lagi ke oil pan. Nah, jadi
kira-kira itu ya teman-teman ya. Ini hasil analisa saya sendiri. Saya kemarin sempat overhaul satu engine, oil pressure turbonya itu melemah teman-teman ya. Cuman saya nggak buat konten, memang saya nggak berniat bikin konten waktu overhaul yang kemarin. Cuman saya masih bertanya-tanya kok bisa jadi turun, sebelumnya nggak ada masalah kok tiba-tiba habis overhaul turun. Nah ini lagi kebetulan saya lagi overhaul engine yang berbeda tetapi tipenya yang sama. Nah ternyata saya teliti dari gasket, ternyata memang memiliki perbedaan dengan genuinnya ya teman-teman ya. Nah ini ada banyak ini saya teman-teman, ada sekitar 4 ini teman. Nah jadi teman-teman kalau masang usahakan ini yang lubangnya cuma 2 teman-teman. Lubang yang di sini cuma 2. Kalau ini kan 3. Nah ini 3 nih teman-teman. Ini 3. Jadi bukan berarti nggak bisa dipakai ya teman-teman. Bisa dipakai, tapi pressure oli yang ke turbo itu agak berkurang teman-teman. Makanya teman-teman jangan kaget kalau setelah pakai gasket itu, tipe yang jenis itu, oli turbonya kok lemah, dibuka di kunci 19 itu di hose turbonya ngalir tapi lemah ya, kemungkinan besar dari sini teman-teman ya, dari lubang kecil ini. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan overhaul engine D107 ya. Dan terima kasih selama ini teman-teman udah setia mendukung channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan apa yang saya bagikan semoga bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.